Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, hari ini kesempatan ini saya akan memberikan perkuliahan pertemuan ke-13 ya. Pertemuan 13, 14, dan 15 akan saya isi dengan mata kuliah atau materi tentang kode etik notaris. Sebagaimana diketahui, pertemuan terdahulu kita sudah membahas mengenai hakim, jaksa, pengacara, dan terakhir adalah notaris. Bagi kalian yang ingin menjadi notaris, silakan simak baik-baik perkuliahan ini, dan saya berharap materi ini akan menjadi semacam panduan bagi kalian jika akan menjadi notaris, dan semoga ini juga bisa menjadi panduan agar kalian menjalankan profesi dengan baik, jujur, profesional, dan bermartabat. Karena memang kode etik itu dibuat untuk hal yang demikian. Kode etik notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 28 Januari 2005, kemudian diperbarui melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten tanggal 29 sampai 30 Mei 2015. Pada intinya ada beberapa perubahan-perubahan yang memperbaiki dan merubah norma-norma yang berada di kode etik sebelumnya. Bahan sudah saya share di tadi. Nanti di pertemuan 13 dan pertemuan 14 itu materinya satu ya. Nanti cukup kalian klik saja di satu materi itu isinya 2 pertemuan. Nanti di pertemuan 15 akan saya berikan penugasan, atau bisa jadi nanti saya sedang berpikir akan membawa ekspertis ya, notaris untuk menjadi dosen tamu, tapi masih belum fix karena satu dan lain hal saya masih mencoba untuk berkomunikasi ya. Saya coba akan pastikan notaris tersebut bisa. Tapi kemungkinan di pertemuan terakhir saya akan berikan penugasan atau kuliah tamu. Di bab 1 di ketentuan umum, di situ dijelaskan banyak hal ya. Apa itu Ikatan Notaris Indonesia, apa itu kode etik notaris, apa itu disiplin organisasi, apa itu notaris, dan seterusnya. Mari kita bahas. Di pasal 1 ayat 1, Ikatan Notaris Indonesia atau INI. Bukan ini ya. Saya kadang-kadang suka kepleset karena teman-teman notaris itu nggak mau dipanggil ini, tapi mereka menyebutnya Ikatan Notaris Indonesia atau INI. Saya nggak tahu apa maknanya ya. Mungkin membedakan dia dengan penyebutan istilah ini. Kemudian ayat 2, kode etik notaris, dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik, adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris. Jadi ada kalimat kaidah moral sebagaimana yang saya sampaikan di awal-awal perkuliahan. Inilah batas atau takbir ya antara kode etik dengan norma. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh notaris atau oleh profesi yang melanggar kode etik belum tentu itu merupakan pelanggaran hukum, tapi paling tidak organisasi profesi mewanti-wanti anggotanya untuk jangan sampai melanggar etik agar tidak terjerumus kepada pelanggaran norma. Filosofi kode etik adalah seperti itu, sehingga fungsi dari kode etik itu semacam menjadi pencegah agar profesi tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Kemudian yang di ayat 3 disebutkan frase disiplin organisasi adalah kepatuhan anggota terhadap peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan. Di INI jauh lebih keputusan-keputusan INI di beberapa teman-teman notaris itu banyak yang takut ya, dalam tanda kutip. Takut itu artinya menandakan bahwa Ikatan Notaris itu adalah organisasi yang berwibawa, sehingga keputusan-keputusannya kemudian keputusan-keputusannya itu istilahnya dapat diterima dan dapat mengikat, serta membuat organisasi profesi atau anggota organisasi profesi itu takut dan berusaha untuk mematuhinya. Itu bagus dalam konteks kode etik atau norma, itu bagus karena ada peraturan yang dibuat tetapi anggotanya tidak patuh dan tidak taat. Kenapa? Banyak hal. Karena
karena orang-orang atau pengurusnya tidak taat juga atau ada yang melanggar tidak ditindak. Ini yang mungkin membedakan dengan kode etik notaris. Kemudian di ayat 4 disebutkan notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Notaris disumpah ya, dalam definisi kode etik, notaris adalah menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum. Tentu notaris berbeda dengan advokat, berbeda juga dengan jaksa. Karena notaris adalah pejabat umum untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan dalam konteks undang-undang jabatan notaris. Kemudian di ayat 5 dijelaskan pengurus pusat adalah dan seterusnya, pengurus wilayah adalah dan seterusnya, pengurus daerah dan seterusnya. Ketiga terminologi ini untuk menandakan dan menamai kewenangan-kewenangan di tingkat kewilayahan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik ya. Misalnya bagaimana mekanisme pelanggaran kode etik itu diurus dan dilalui. Jadi misalnya berjenjang dari MPD, MPW sampai di MPP, Majelis Pusat, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Daerah. Kemudian yang ke-8, Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat, Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Secara praktik, sekitar sebulan lalu Pak Dekan menerima permohonan dari Ikatan Notaris Wilayah, Ikatan Notaris Indonesia, agar kita Fakultas Hukum mengirimkan perwakilan yang akan duduk di Majelis Pengawas Daerah yang akan mengawasi perilaku notaris di Kabupaten Jember. Ini suatu bentuk komplimen ya, suatu bentuk penghargaan kepada kita, reward ya kepada kita secara secara keilmuan kita dianggap mampu dan mumpuni untuk memberikan wakil ya, mengirimkan wakil di organisasi pengawas profesi sehingga kita bisa berperan di dalam memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pengawasan perilaku organisasi profesi. Ini suatu hal yang baik karena sesuai dengan visi kita, visi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNU Jember, bahwa kita ingin expert di bidang praktisi ya. Dengan kita mengirimkan dosen kita berada di Majelis Pengawas Daerah, maka menandakan kalau kualitas dari fakultas kita itu sudah diakui di level yang eksternal ya, diakui di level eksternal. Yang ke-9, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh yang pertama anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik atau disiplin organisasi dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik. Ini ada dua definisi pelanggaran. Yang pertama adalah anggota perkumpulan, yaitu dalam hal ini notaris. Yang kedua adalah orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik. Karena bisa jadi notaris, bisa jadi bukan yang memangku jabatan. Bisa jadi adalah yang dimaksud dalam kode etik ini ada camat yang menjadi PPAT sementara misalnya, atau orang lain yang memangku jabatan notaris yang melakukan pelanggaran. Itu yang mungkin dimaksud oleh kode etik ini. Ayat ke-10, kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan. Ada sikap, ada perilaku, perbuatan, atau tindakan. Ada tiga jenis ya. Sikap, jadi dirumuskan sikapnya harus ngapain, harus ini, harus itu. Perilakunya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tindakan boleh ini, boleh ini, boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Yaitu yang maksud dengan kewajiban. Larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan. Tetap sama. Larangan juga terkait dengan sikap, perilaku, dan perbuatan. Sikap misalnya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu yang dilarang. Apa yang dilarang? Misalnya tidak boleh ngecat rambut, misal ya. Itu bagian dari perbuatan. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimasukkan sebagai sarana upaya dalam memaksa ketaatan maupun orang lain yang memangku dalam dan menjalankan jabatan notaris. Jadi sanksi dibuat dan dijalankan untuk upaya atau sarana memaksa ketaatan dan disiplin. Jadi organisasi notaris itu ingin agar notaris ini disiplin dan taat dengan pola organisasi ya. Eksekusi adalah pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika ada dugaan pelanggaran yang itu diproses sampai di pengurus pusat di MPP, maka eksekusi adalah cara untuk melaksanakan putusan majelis pengawas tersebut.
Kemudian selanjutnya setelah definisi kita akan bertemu dengan ruang lingkup. Pasal 2, kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini menarik. Jadi di dalam kode etik notaris itu ada 2 hal yang diatur. Yang pertama adalah notaris atau anggota perkumpulan notaris atau orang lain selama bersangkutan menjalankan jabatan notaris. Berarti bukan notaris yang menjalankan jabatan notaris. Itu bisa kena kode etik ini. Yang kedua, untuk mengatur apa? Dalam hal pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ini kan luas dimensinya. Kehidupan sehari-hari itu tidak hanya terbatas pada saat dia di kantor. Bisa jadi pada saat dia tidak di kantor. Di mana, Pak? Ya dalam kehidupan bermasyarakat misalnya. Misalnya ada kode etik tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh nongkrong sembarangan misalnya. Kode etik ini mungkin akan mengatur ke situ. Supaya apa sebetulnya kode etik ini? Agar mendorong anggota profesi itu berperilaku yang sebagaimana mestinya, yang tidak menjatuhkan wibawa organisasi maupun tidak menjatuhkan wibawa profesi itu sendiri. Kemudian lanjut ke bab 3, di situ disebutkan tentang kewajiban, larangan dan pengecualian. Ini merujuk kepada pasal 1 angka 10 ayat 10 dan 11 ya. Di situ ada kewajiban, larangan dan pengecualian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kewajiban di pasal 3. Apa aja sih kewajibannya? Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris, yang pertama wajib yang pertama memiliki memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Tentu ini sudah generik, siapapun mau notaris mau hakim itu harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena itu juga dibutuhkan. Baik juga dosen ya, apalagi di zaman sekarang dengan adanya surat edaran penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus, dosen pun juga harus dituntut untuk berperilaku yang baik, karena orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih itu memiliki relasi kuasa namanya, supaya dapat memaksakan kehendak-kehendaknya supaya dituruti oleh orang yang sedang memiliki kebutuhan dengannya. Termasuk notaris mungkin, karena dia butuh akta, dia butuh orang yang mengaktakan perbuatannya, misalnya dia kemudian dengan relasi kuasa itu memiliki akhlak yang tidak baik, itu yang dilarang oleh kode etik notaris. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Tentu sama seperti advokat, kita juga dilarang untuk berbuat sesuatu yang merendahkan jabatan notaris atau jabatan atau profesi advokat ya. Misalnya kita nggak boleh jadi bandar judi ayam misalnya, kita nggak boleh jadi bandar togel misalnya, itu sudah jelas berada di luar konteks officium nobile ya kalau di advokat. Kalau yang ini kan juga dilarang yang tidak menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat. Kemudian yang ketiga, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Ini juga penting, ini juga kewajiban bagi semua anggota perkumpulan, termasuk juga organisasi profesi yang lain. Yang keempat, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundangan dan isi sumpah jabatan notaris. Jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab. Ada kata-kata seksama di situ. Mari kita bahas satu persatu ya, sebelum saya sampai kepada seksama. Jujur, apa maksudnya jujur? Jujur dalam konteks kita harus mampu, notaris harus mampu menyampaikan seluruh hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya jujur kepada calon klien. Jangan sampai menutup-nutupi sesuatu yang diketahuinya. Agar apa? Klien mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Mandiri artinya dia tidak terikat atau terafiliasi dengan kekuatan partai politik apapun, kekuatan institusi apapun. Ini kaitannya begini ya. Mandiri ini kan kadang-kadang ada di notaris oknum ya, saya mengatakan tidak semua notaris itu yang kemudian terafiliasi dengan lembaga pembiayaan tertentu, bank, finance atau BPN. Ini kan praktik-praktik yang kadang-kadang banyak sekali terjadi. Walaupun saya mengatakan ini jelas oknum ya, tidak notaris secara institusional. Mereka terafiliasi dengan lembaga-lembaga tertentu atau institusi tertentu, di mana institusi tertentu itu kemudian
oknumnya ya, saya tidak mengatakan institusinya, oknumnya kemudian mengambil manfaat-manfaat yang melanggar hukum melewat notaris ini. Bagaimana bentuknya nanti akan saya bahas di dalam hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh notaris. Kemudian yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotarian. Upgrade pengetahuan itu wajib dan penting dimiliki oleh notaris. Bahkan semua profesi ya, termasuk saya sebagai advokat juga dari waktu ke waktu harus selalu upgrade kemampuannya. Tidak boleh hanya hukum saja, misalnya saya naik ke hak atas kekayaan intelektual, kemudian kepailitan, misalnya sama juga notaris, dia harus upgrade keilmuannya, baik peraturan, baik upgrade informasi maupun konsep-konsep tentang hukum yang lain. Kan aneh misalnya kalau notaris tidak memahami perkembangan undang-undang perseorangan terbatas misalnya, atau notaris tidak update putusan MK terkait dengan undang-undang cipta kerja. Walaupun tidak bersentuhan secara langsung, tapi tidak ada sisi pekerjaan yang mungkin bertautan dengan isu-isu yang baru ya. Kemudian pasal 3 ayat 6 mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Kemudian yang ketujuh, memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Ini konsep ini sama seperti advokat ya. Ada salah satu ayat atau ketentuan yang mewajibkan kita untuk memberikan jasa hukum cuma-cuma atau pro bono ya namanya. Kalau di notaris ada namanya tanpa memungut honorarium. Apapun istilahnya, filosofinya sama, tujuannya sama. Memberikan services kepada masyarakat yang tidak mampu agar mereka mendapatkan keadilan ya, termasuk dalam pengurusan akta-akta. Ayat ke-8, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Jadi kantor notaris itu hanya satu, one and only. Jadi dia nggak boleh buka cabang. Emangnya bakso Pak Sabar dia buka dia buka cabang gitu kan? Bakso Pak Sabar aja nggak buka cabang. Emangnya bebek Haji Selamat buka cabang di mana-mana gitu? Nggak bisa. Notaris ya situ tempat kedudukannya, one and only. Dia tidak boleh buka di mana-mana. Kalau dia buka cabang gimana Pak? Nah, ini bisa dilaporkan ke komisi majelis pengawas ya, bahwa ada notaris yang melanggar kode etik. Bagaimana Pak hukumannya? Ya tergantung majelis pengawas mau dihukum bagaimana. Apakah peringatan, secara lisan, tertulis atau bagaimana? Kita nggak tahu. Nanti kita akan bahas apa saja bentuk dari hukuman-hukuman tersebut. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Kemudian yang ke-9, memasang satu papan nama. Nah, ini uniknya notaris ya, yang berbeda dengan advokat. Nanti akan saya sampaikan di mana bedanya. Di ketentuan tentang pasal 3 tentang kewajiban, di ayat 9 di situ dijelaskan kewajiban untuk memasang satu papan nama di depan atau di lengan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm atau 150 cm x 60 cm atau 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 x 80 cm yang memuat yang pertama nama lengkap dan gelar yang sah, yang kedua tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan terakhir sebagai notaris, C tempat kedudukan, D alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf warna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk memasangkan papan nama dimaksud. Yang unik dari papan nama notaris itu bahkan diatur dimensi ukurannya. Ukurannya diatur, warnanya diatur, fontnya diatur. Kan nggak mungkin font itu huruf ya. Jenis hurufnya paling ya kalau nggak Times New Roman, Cambria, Calibri dan semacamnya lah. Kan nggak mungkin fontnya untuk notaris itu gotik misalnya, gotik yang ada kayak metal-metalnya, itu enggak. Jadi uniknya notaris itu bahkan organisasi profesi mengatur sampai dimensi ukuran papan. Kalau kalian menemukan ada ukuran papan yang tidak sesuai dengan itu, maka dapat dipastikan dia melanggar kode etik. Segede gaban. Kalau kalian ke Kelapa Gading ya, ke Jakarta Utara, itu ada kantor advokatnya Hotman Paris itu, gede banget, panjang. Kantornya kan ruko itu, panjang. Doktor Hotman Paris, tapi ya dimensinya udah nggak karu-karuan, panjang besar gitu loh. Maksudnya panjang dimensinya dan besar, tulisannya pakai tembaga itu, pakai yang kayak di
di desa wisata apa gitu, pakai tembaga dan perunggu. Terus ada juga LGS, Lubis Gani dan Surowijoyo, kalau di Kuningan di Jakarta itu gede banget, di gedung tinggi mereka pasang gede. Nggak ada, kalau di kode etik advokat nggak punya dimensi ukuran. Tapi kalau di kode etik notaris jelas dia mengatur. Yang pertama mengatur dimensinya, ukuran berapa kali berapa. Kemudian warnanya apa, hurufnya warna apa. Nggak bisa kemudian pelangnya dibikin pink gitu kan, dicat pink, fontnya ditulis girly pakai orange misalnya, nggak boleh. Dia harus sesuai dengan itu. Kalau di kantor hukum itu masih ada warna-warna logo, itu masih ada warna. Coba kalian cek di logonya Pak Lutfian itu, di kantor Pak Lutfian itu masih ada tuh logo, ada warnanya sih ingat saya itu. Di kantor Pak Yatna ada nggak ya? Ada kayaknya, ada warnanya. Kalau di kantor notaris jelaskan tidak boleh ada warna di situ. Yang ada adalah warnanya putih dan warna tulisannya hitam. Kemudian ada nama lengkap dan gelar yang sah. Ahmad Suryono SH MKN misalnya. Hanya itu, tidak boleh yang lain-lain. Di nama lengkap dan gelar yang sah. Kemudian tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan. Ini ada biasanya kalau kalian lewat. Notaris PPAT Denny Metimor, SK tahun berapa, ada tanggal berapa dan seterusnya. Kemudian alamat kantor dan nomor telepon. Tempat kedudukan ini untuk menandakan karena notaris biasanya juga menjadi PPAT, dan dia PPAT itu ada wilayah kerjanya di wilayah kabupaten di mana tempat dia berkedudukan, di Jember saja atau di Bondowoso saja, di Lumajang saja begitu. Beda sama advokat yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia. Makanya kalau saya pribadi enaknya advokat tuh itu tempat kerjanya dari Sabang sampai Merauke. Alatnya apa? Kertas sama pulpen sama materai. Jadi tinggal kita tanda tangan surat kuasa, jadi deh kita sudah bisa beracara dimanapun. Ke-10 ayat 10 ya, hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Wajib hadir mereka. Kemudian menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan. Selanjutnya membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Keren ini, notaris punya iuran ya. Di beberapa profesi mungkin ada tapi tidak setertib notaris kayaknya. Kemudian membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Bahkan uang duka aja diatur. Kewajibannya itu wajib membayar uang duka. Kalau di tempat kita, di tempat advokat, uang duka ya ada, tapi kan itu masing-masing ya, masing-masing orang, tidak diikat oleh suatu kode etik tertentu. Tapi kalau notaris diikat itu. Kewajiban pasal 3, wajib membayar uang duka. Mungkin karena kekeluargaannya kental, jadi diharapkan kode etik itu mendorong anggota profesi untuk berperilaku yang sama. Kemudian yang 14 melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan. Ini menarik ya. Honorarium di notaris itu beda dengan advokat. Honorarium di advokat itu adalah tidak terbatas. Tapi kalau di notaris itu ada batasnya, ada batas minimumnya, ada batas bawah. Ada batas bawah. Kalau tidak salah ada itu batas bawahnya, ada batas bawah yang ditetapkan perkumpulan. Ini kita akan bahas. Kemudian menjalankan jabatan notaris di kantornya kecuali karena alasan-alasan tertentu. Jadi notaris itu filosofinya adalah stay di kantor. Dia bukan kayak advokat yang selalu kemana-mana, stay di kantor. Tetapi ada komanya di situ karena alasan-alasan tertentu. Secara praktik saya pernah melihat notaris yang datang ke tempat kliennya. Apa alasannya? Bagaimana mungkin klien yang sudah sepuh tidak bisa jalan disuruh ke kantornya? Maka kode etik memperbolehkan notaris datang ke tempat kliennya dengan alasan-alasan yang dapat diterima dengan akal sehat, dan ada alasan-alasan medis yang melingkupinya. Ya kalau orangnya kemudian sudah tidak bisa jalan, masa mau dibawa kan hanya untuk tanda tangan. Saya kira hal-hal yang seperti itu fleksibilitasnya tinggi ya untuk notaris. Kemudian menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari, serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik dan seterusnya. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau sosialnya. Status sama seperti advokat juga tidak boleh pilih-pilih ya, tidak pilih-pilih klien.
Kemudian membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan khususnya untuk jabatan kode etik dan notaris. Khusus yang 18 saya ingin cerita sedikit. Apa yang maksud dengan membuat akta dalam jumlah batas kewajaran? Karena begini, ada notaris yang membuat akta 100 akta sehari, atau ada yang katanya 60 atau 50 akta sehari. Anda bayangkan bagaimana caranya notaris membuat akta 50 akta sehari, sedangkan untuk membuat satu akta Anda harus review dan bacakan kepada satu orang klien. Let's say Anda bekerja di jam 7 sampai jam 17, itu ada 10 jam. Kalau Anda mereview dan membacakan satu dokumen selama 30 menit saja, maka Anda maksimum tanpa beristirahat, sholat dan makan dari jam 7 sampai jam 17, Anda hanya menyelesaikan 20 akta sehari. Bagaimana mungkin Anda bisa sebagai notaris menyelesaikan 50 akta sehari? Impossible. Maka kode etik mengatur Anda kalau mau menyelesaikan akta, membuat akta dalam jumlah yang batas kewajaran, walaupun tidak dijelaskan oleh kode etik apa yang maksud dengan batas kewajaran. Karena namanya akta itu kan harus dibacakan, harus dipahamkan kepada orang yang menghadap, kepada klien. Bapak, Ibu, Anda sedang melakukan akta jual beli, ini pasalnya. Kan tidak mungkin, monggo dibaca, sudah cukup 1 menit Anda tanda tangan, nggak bisa. Harus ada pertanyaan, dialektika, dan notaris wajib untuk menjelaskan pasal ini artinya ini, pasal ini arahnya ke sana. Bagaimana mungkin dalam sehari Anda membuat 50 akta? Kalau Anda kerja di jam 7 sampai jam 17 tanpa sholat, tanpa isoma, Anda paling maksimal hanya 20 akta sehari. Hati-hati kalau Anda jadi notaris, membuat akta menggampangkan dan tinggal tanda tangan, sehari 50 akta, hati-hati. Anda bisa kena kode etik ya. Anda bisa dilaporkan karena melanggar kode etik. Itu pasal 3 tentang kewajiban. Saya lanjut ke pasal 4 tentang larangan. Apa-apa saja sih yang dilarang? Yang pertama, mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang atau kantor perwakilan. Tadi sudah dijelaskan, kewajiban hanya punya satu kantor, maka larangannya tidak boleh punya kantor cabang. Kemudian yang kedua, memasang papan nama dan atau tulisan yang bunyi notaris atau kantoris di luar lingkungan kantor. Di luar lingkungan kantor. Ini kadang-kadang ada nih, saya melihat di Jember itu. Notaris Selena Gomez SH MKN 50 meter gitu. Itu nggak boleh, itu melanggar kode etik. Karena jelas yang hanya boleh dipasang adalah di lingkungan kantor. Kecuali kantornya besar, panjang, sak perumahan kantornya semua boleh. Ya kan kadang-kadang kantor itu hanya ada di rumahnya sendiri atau di kantornya sendiri. Kan nggak mungkin dia 100 meter sebelumnya notaris X SHMKN 100 meter. Itu nggak boleh. Kemudian melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk yang pertama iklan, yang kedua ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keamanan maupun olahraga. Ini yang seringkali dilanggar oleh notaris. Kalau kalian iseng aja. Pada saat bank di alun-alun Jember itu kan berkumpulnya semua bank tuh, BNI, Mandiri, Bank Jatim, BTN, kumpulan situ. Kalau ada salah satu bank lagi ulang tahun itu, coba cek. Notaris AB selamat atas dirgahayu, selamat ulang tahun Bank BRI misal, dari notaris ini, itu melanggar kode etik. Itu nggak boleh. Tapi problemnya ya itu tadi, karena mungkin dianggap lazim, semua orang melakukan, ya dianggap biasa-biasa saja. Padahal di kode etik jelas larangan, tidak boleh terkait dengan ucapan selamat. Selamat ulang tahun ucapan selamat juga. Iklan nggak boleh juga. Ucapan belasungkawa, ini apalagi bapaknya direktur utama kantor cabang BTN Jember meninggal, turut berduka cita notaris ini, nggak boleh juga. Turut berduka cita notaris Andi SHMKN, nggak boleh, karena di kode etik dilarang. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan biro jasa, orang, badan hukum pada akhirnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Ini poin nomor 4 ini, saya pernah mendengar istilah generik ya, saya tidak mengatakan itu istilah umum. Saya pernah mendengar ada namanya peluncur.
Ada orang waktu itu pernah bertemu dengan saya, oh bapak itu kan peluncurnya notaris ini. Saya heran, apa maksudnya peluncur? Peluncur itu artinya pak, orang yang menjadi agen mencarikan klien. Oh, I see. Hal-hal yang demikian itu nggak boleh karena melanggar kode etik. Dijelaskan di situ tidak boleh bekerja sama dengan bekerjasa orang atau badan hukum yang tidak yang mencarikan klien ya. Kemudian yang kelima, menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain. Jadi ada nih kadang-kadang nih, walaupun saya tidak mengatakan seluruhnya, notaris itu baru ya, kemudian dia minuta aktanya, draft aktanya itu kemudian dibuatkan oleh orang lain untuk kemudian diberikan kepada klien. Itu nggak boleh. Jadi harus dia yang membuat, harus dia yang mereview sendiri. Filosofinya di situ. Kemudian yang keenam, mengirimkan minuta kirim kepada lain untuk ditandatangani. Ini pengecualian sama seperti yang tadi saya sampaikan. Pada dasarnya notaris itu kan stay di kantornya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu kan bisa diukur, kliennya sakit, tidak bisa kemana-mana, itu baru boleh diantar ya, atau notaris yang ke sana, bukan dokumennya yang jalan. Tolong bedakan ya. Notaris itu boleh mengunjungi klien dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang nggak boleh adalah minutanya klien itu, yang minutanya akta itu yang kemudian jalan ke klien, itu yang nggak boleh. Filosofinya karena takut atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, takut diubah, takut ada tidak dijelaskan, karena filosofinya kan harus dijelaskan kepada para pihak ya. Kemudian yang ketujuh, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien bersangkutan maupun oleh perantara orang lain. Sama seperti advokat, dia tidak boleh merebut kliennya, sama seperti itu. Kemudian melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tangan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Mirip juga dengan advokat, jadi tidak boleh Anda harus ke saya Pak, tanya karena saya mau buat ini, nggak boleh. Karena klien itu diharapkan feel free di dalam melaksanakan atau di dalam memilih notaris ya, agar nggak enak lah saya kalau nggak ke notaris, itu nggak enak. Jangan sampai ada situasi seperti itu. Yang 9, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Ini sering sekali terjadi begini. Ada notaris yang dalam tanda kutip ya, quote and quote, banting harga. Jadi asosiasi atau perkumpulan itu sudah menetapkan batas minimum pelayanan atau charge akta seharga X rupiah. Tapi karena dia bersaing dengan notaris lain, maka dia kemudian banting harga supaya harganya jauh lebih murah daripada yang notaris yang sebelumnya, sehingga dia kemudian bisa mendapatkan klien lebih banyak. Itu nggak boleh. Jadi harus fair ya. Makanya kemudian notaris itu menetapkan batas bawah terkait dengan honorarium, karena kaitannya dengan itu. Karena persaingan di notaris itu berdasarkan kuantiti atau kuantitas. Anda bayangkan kalau bank memiliki akad kredit yang banyak dikalikan dengan jumlah orang kredit di bank misalnya, dan itu butuh akta notaris, dikalikan saja dengan kebutuhan notaris, kan akan memicu terjadinya notaris itu berebut berhubungan baik dengan bank untuk mendapatkan jatah pengerjaan akta tersebut. Ini yang kemudian kode etik notaris menghindari hal-hal yang demikian. Kemudian yang ke-10, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Ini yang saya maksud. Yang ke-9 tadi, menjalankan usaha menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat. Jadi misalnya mengambil klien, kemudian merebut klien, juga dengan cara-cara yang di ayat 10 tadi itu. Harga honorarium yang disepakati perkumpulan adalah katakanlah 1 juta misalnya. Dia kemudian banting harga, ayo deh ke saya 800.000 misalnya. Itu nggak boleh. Ini bedanya advokat dengan notaris. Kalau notaris itu ada batas bawah tarif. Dia nggak boleh lebih dari batas bawahnya, dia tidak boleh kurang daripada
batas bawahnya. Kalau batas bawahnya 1 juta, dia tidak boleh menetapkan harga 900.000. Tapi kalau menetapkan harga 1.100.000 itu boleh. Yang tidak boleh ada di bawahnya. Agar apa? Agar orang-orang atau klien tidak berbondong-bondong lari ke dia. Aku tak milih yang 1.100.000, soalnya di situ bonusnya banyak. Bonus kopi misalnya, bonusnya air mineral misalnya, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kurang dari itu yang tidak boleh, karena akan menjadi persaingan tidak sehat. Yang ke-11, mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris yang lain. Begini, notaris pasti memiliki karyawan-karyawan untuk menjalankan teknis tugas kenotariatan. Dan antara kantor notaris, antar karyawan di notaris tertentu tidak mungkin menjadi karyawan di kantor notaris yang lain. Jadi notaris memiliki karyawan. Karyawan antara notaris satu dengan notaris yang lain itu nggak boleh cross, atau tidak boleh menjadi karyawan cross kepada notaris yang lain. Ada ditemui memang kadang-kadang pegawai itu tidak terikat kepada satu kantor notaris, tapi dia kemudian bisa kemana-mana kayak freelance gitu ya. Tiba-tiba di sini, di sana, tiba-tiba kemana-mana gitu. Hari ini dia dengan notaris A, hari kemudian dia dengan notaris B. Nah, hal-hal yang demikian ini yang kemudian tidak diperbolehkan ya, karena hakikatnya karyawan itu terikat dengan satu notaris tertentu. Yang ke-12, menjelekkan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris menghadapi atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata terdapat kesalahan-kesalahan serius atau membahayakan klien. Ini ada kakak tingkat kalian yang sedang skripsi, kebetulan saya pembimbing skripsinya, yang sedang membahas tentang tipu ya, tipu, bahasa kerennya tipu, kesalahan ketik yang ada di akta notaris. Kakak tingkat kalian memiliki pemikiran bahwa tipe itu diatur atau tidak sih di Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian jika itu diatur, apa bentuk sanksinya kepada notaris? Setelah kita cek ada normanya, ada aturannya, ada sanksinya. Yang masih belum diatur sementara adalah bagaimana status hukum terhadap produk-produk tersebut. Ini yang kemudian menjadi isu hukum di dalam skripsi beberapa kakak tingkat kalian ya. Yang menjadi hal concern di ayat 12 ini adalah menjelek-jelekan. Misalnya dia datang ke tempat Anda bawa akta sebelumnya, wah ini akta gimana sih? Siapa yang bikin notaris ini? Siapa yang bikin akta ini? Ini notaris X Pak. Gimana sih notaris X ini? Dia sekolah di mana sih? Nggak boleh kayak gitu. Dia dilarang untuk menjelek-jelekan. Yang penting dia tahu bahwa itu salah, lalu kemudian berusaha untuk memperbaiki. Kalau memang dia tidak bisa memperbaiki, ya sekalian nggak usah diterima pekerjaannya. Nah, supaya tidak menambah tidak menambah dosa dalam kutip ya, tidak menambah dosa profesi. Kemudian yang ke-13, tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial. Di kode etik notaris jauh lebih advance daripada yang kode etik advokat. Kode etik advokat itu masih belum mengenal media elektronik dan media sosial. Ini sering sekali ya, kayak kemarin saya di tugas tentang advokat, saya membuat tugas tentang advokat Hotman Paris yang bersidang dan posting di IG. Di undang-undang advokat tidak diatur, tapi kalau di sini diatur. Dia sudah ada terminologi media sosial di situ. Ini jauh lebih istilahnya itu lebih advance dengan undang-undang advokat, jauh lebih update lah, karena ini dibuat tahun 2015, zaman dimana sudah ada internet dan media sosial. Kemudian yang ke-14, membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris untuk berpartisipasi. Ini kadang-kadang serba repot ya. Tapi saya perhatikan ada juga rekan-rekan notaris yang memiliki hobi-hobi yang sama. Hobi shopping ke Singapura misalnya. Ada notaris di Jember 5, mereka hobinya shopping ke Singapura misalnya, lalu mereka bikin perkumpulan, lalu kelompok notaris gaul shopping Singapura misalnya. Ini nggak boleh. Tapi kadang-kadang memang kita tidak bisa menghindari ya, namanya juga rekan seprofesi,
perempuan pula, ada kedekatan emosional, mereka lalu antar sama notaris sama-sama saling belanja ke Singapura, misalnya ada 3 notaris belanja ke Singapura. Itu kalau mereka melakukan kan ya ini kan have fun Pak, ini kan hobi bersama, kita tidak merugikan siapapun ya. Yang begitu itu kadang-kadang memang tipis batas antara mana hobi, mana yang kemudian larangan-larangan yang dilarang oleh kode etik. Kalau sebisa mungkin, kalau memang masih bisa belanja sendiri, belanja aja lah, nggak usah pakai kumpul-kumpul sosialita, misalnya sosialita notaris Jember. Nah, hal-hal yang demikian ini yang kemudian kadang-kadang sulit dihindari dalam praktek ya. Wah, saya nggak enak diajak notaris ini nggak belanja misalnya, karena itu teman saya. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang kemudian berpotensi untuk menjadi bahan pelanggaran kode etik. Kemudian selanjutnya menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menarik. Di Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundangan yang baru, notaris itu bergelarnya adalah SHMKN ya, kecuali memang notaris yang sudah dikukuhkan jauh sebelumnya. Tidak boleh menggunakan gelar-gelar yang tidak relevan. SHMH misalnya itu nggak boleh karena tidak relevan dengan jabatan notaris. Jadi kalau mencantumkan gelar yang harus presisi. Profesor, doktor nggak kontekstual. Dia harus menjelaskan ada magister kenatiratan yang memang menjadi syarat seseorang untuk menjadi notaris. Kemudian membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Ini tadi yang saya ceritakan di pasal tentang kewajiban. Kewajibannya adalah tidak boleh menandatangani akta di luar batas yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan. Ada tuh biasanya mereka punya batas maksimum penandatangan akta. Kalau dia melanggar itu, dia bisa kena kode etik. Dan tiap tahun notaris diaudit, diperiksa. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh organisasi advokat. Tahun kalau tidak salah bulan November, November atau Oktober saya lupa. Fakultas Hukum Unmu itu kan sedang bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia. Kebetulan ketua INI Jember itu kan alumni kita, Bu Muti itu kan alumni Fakultas Hukum Unmu, ketua organisasi Ikatan Notaris Indonesia Pengda Jember itu alumni kita, alumni Fakultas Hukum Unmu Jember. Waktu itu sedang menceritakan kepada saya bahwa sedang ada audit terhadap organisasi profesi. Itu bagus ya, menandakan sehatnya organisasi profesi dimaksud, sehingga diharapkan organisasi profesi notaris itu dapat diawasi baik secara internal maupun eksternal. Kemudian terakhir, mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan pembuatan akta. Ini juga nggak boleh ya, akta nggak boleh dilelang. Kalau trust ya trust aja, jangan kemudian ikut pakai lelang-lelangan. Baik, itu adalah materi pertemuan ke-13 ya, kode etik notaris. Setelah ini saya akan lanjut ke materi pertemuan ke-14. Saya masih akan membahas tentang kode etik notaris, tetapi akan saya bagi menjadi 2 sesi, di mana sesi selanjutnya akan saya taruh di study di pertemuan ke-14. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.